Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda Alaska Family, kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana membangun karakter anak berbasis keluarga. Bunda Alaska, perilaku bisa diajarkan anak-anak. Hal yang paling mudah diingat oleh anak-anak ketika kita ingin mengajarkan perilaku kepada mereka adalah contohkan. Contoh dari orang tua, contoh dari perilaku ayah dan bunda itu adalah hal yang paling mudah diingat oleh anak-anak kita. Nah, ada tipsnya kalau mau mengajarkan anak-anak untuk berperilaku. BCL. B, beritahu anak-anak kita apa yang akan dilakukan. C, contohkan. L, lakukan itu dengan konsisten. Konsisten itu yang gimana ya? Konsisten, misalnya kita sudah punya aturannya di rumah. Aturannya anak-anak begitu dengar adzan harus langsung sholat ketika anak-anak memang tidak ada halangan atau tidak mengerjakan tugas yang berarti. Aturan itu harus sama. Misalnya hari ini begini, nanti besok, seminggu lagi, sebulan lagi, dan berikutnya kita tetap melakukan hal tersebut secara konsisten. Yang kedua, ayah dan bunda harus juga sepaham, sama-sama harus konsisten. Misalnya ayah bilang iya, ibu juga harus bilang iya. Ayah bilang tidak, ibu juga harus bilang tidak. Demikian juga dengan anggota keluarga di rumah, termasuk kakek, nenek, simba, dan semua yang membantu di rumah. Hal ini supaya anak-anak mempunyai pegangan aturan yang jelas, aturan berperilaku yang benar, sehingga apa yang ingin kita ajarkan dapat ditangkap anak dengan mudah. Kalau ayah bunda nggak konsisten, apalagi ayah bilang A, bunda bilang B. Misal nih, adik kalau habis pulang sekolah, nggak sekolah lagian ya. Kalau adik-adik habis belajar daring, harus diberesin sendiri ya. Laptopnya ditutup lagi, atau gadgetnya ditaruh lagi di tempatnya, buku-bukunya diberesin. Misalkan, ketika ayah menerapkan aturan untuk anak-anak bahwa setiap mereka selesai belajar daring, mereka harus membereskan peralatan dan buku-bukunya sendiri, baru mereka boleh meninggalkan meja belajarnya. Nah, ayah berkata demikian, ibu hendaknya juga berkata yang sama. Nah, jangan karena kita, aduh kasihan anakku dari pagi nih udah belajar daring, capek, kasihan deh. Udah deh, biar aja nanti ibu yang beresin. Nah, kalau terjadi dua hal yang berbeda, ini adalah hal yang gak bagus. Satu, kita mengajarkan anak kita untuk tidak menghargai ayahnya. Kedua, anak-anak jadi tidak punya aturan yang konsisten, sehingga mereka bingung. Bisa aja perilaku yang terbentuk akhirnya seenaknya mereka. Ketika mau beresin mereka lakukan, ketika mereka nggak mau, ya sudah. Tentunya bukan hal ini dong yang kita inginkan. Jadi supaya perilakunya terbentuk dengan baik, kita berdua, ayah dan bunda, harus konsisten juga. Dalam mengajarkan atau membentuk perilaku anak, jangan khawatir, semuanya berproses. Artinya, anak-anak mungkin tidak akan bisa langsung melakukan dengan baik. Ada kalanya anak-anak A, B, padahal harusnya A. Nah, gak apa-apa, ayah dan bunda tetap saja konsisten ajari mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan atau mereka tidak melakukan hal-hal yang sudah diajarkan oleh ayah dan bunda, yang harus dilakukan adalah ajak mereka ngobrol. Jangan keburu-buru mereka langsung kita hadrik atau kita marahin. Tapi coba kita tanya, kenapa sih mereka tidak melakukan apa yang kita ajarkan? Tanyakan alasannya,
Dan tugas kita sebagai orang tua ketika anak-anak menjelaskan alasannya adalah 3D. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Kayaknya gampang ya, tapi ternyata nggak gampang loh kita mendengarkan anak-anak kita sementara kita mungkin sudah punya pikiran-pikiran sendiri. Kita juga berproses. Ketika kita sudah mendengarkan apa alasan mereka, kalau memang benar, tidak apa-apa, tetapi ketika alasan itu menurut kita masih kurang baik atau kurang benar, ajarkanlah anak-anak kita apa yang seharusnya dan mengapa mereka harus melakukannya. Dengan anak-anak dari kecil memahami apa alasan-alasan mereka melakukan sesuatu, maka insya Allah ketika anak-anak tumbuh besar, anak-anak akan bisa melakukan setiap hal, melakukan setiap perilaku itu karena mereka paham mengapa mereka harus melakukannya. Bukan mereka melakukan perilaku karena mereka takut dengan figur-figur tertentu. Untuk membina karakter anak, itu semua diawali dari keluarga. Yang bisa kita lakukan, kita harus ajarkan kepada keluarga, ayah, bunda, dan anak-anak. Keluargaku adalah timku. My family is my team. Artinya, ketika kita mengajarkan bahwa dalam satu keluarga, itu harus saling menjaga, harus saling mengingatkan, harus saling membantu. Ini di sini mengajarkan anak-anak kita secara tidak langsung pentingnya keluarga. Mengajarkan nilai-nilai agama kepada keluarga, kepada anak-anak, hendaknya tidak sebatas pada kegiatan ritual saja. Memang di awal kita mengajarkan anak-anak untuk bagaimana mengaji yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana aturan-aturan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu sudah betul, tapi selanjutnya ajarkan anak-anak kita bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, bagaimana sih kita harus bersikap kepada orang tua? Misalnya, ketika orang tua memanggil anaknya ada di lantai atas nih, dipanggil sama orang tuanya, dipanggil sama ibunya, misalnya, "Kakak!" Diem aja, "Kakak! Apa sih? Aku lagi sibuk nih." Nah, ketika anak seperti itu, maka kita harus mengajarkan anak-anak kita apa sih yang benar gimana. Nah, ketika anak begitu jangan langsung kita hadik atau kita marahin, misalnya, "Kamu ya dipanggil orang tua kayak gitu." Jangan. Tapi nanti ketika anak sudah enak, sudah tenang, bunda dan ayah juga perasaannya udah enak, maka ajak dia ngobrol berdua. "Kak, tadi pagi tuh katanya bunda, kakak waktu dipanggil bunda teriak-teriak ya dari atas. Kenapa kak kok teriak-teriak?" Nah, dengarkan lagi anak-anak menjelaskan apa. Dan setelah itu kita bisa ngobrol sama kakak. "Kak, emang sih kakak lagi sibuk, tapi kak kalau dipanggil orang tua, adabnya itu adalah kita harus berbahasa, harus ngobrolnya yang enak, yang sopan. Satu, kakak nggak usah teriak-teriak, kakak turun dulu misalnya. Atau kakak lagi sibuk, kalau kakak mau teriak, ngobrolnya yang benar. Misalnya, "Ma, tunggu ya ma, abis ini turun, aku masih ngerjain ini." Nah, tetapi dengan nada yang sopan dan nada yang baik untuk didengarkan oleh orang tua. Misalnya seperti itu. Ayah bunda Alaska, nilai-nilai agama yang mendasari kita dalam kehidupan sehari-hari itu akan membentuk kita, akan membentuk anak-anak untuk bagaimana mereka nanti bersikap, mereka berpikir, mereka berbicara, mereka berperilaku. Karena itu kita sebagai orang tua bila ingin menanamkan nilai-nilai ini kepada anak, satu, berikan contoh nyata. Kedua, berikanlah kesempatan anak-anak untuk berproses. Memberikan contoh nyata kepada anak-anak itu merupakan hal yang paling efektif untuk mengajarkan anak-anak berperilaku. Contohnya masa pandemi seperti ini, di mana anak-anak sering diberi tugas oleh ustadz atau ustazahnya. Nah,
Ketika anak-anak diberi tugas, biasa dong kita suka dengar, aduh tugasnya banyak, sulit, susah. Nah, ketika anak-anak kita demikian, tugas kita sebagai orang tua adalah mensupport mereka. Mensupport yang gimana? Mensupport dalam artian positif. Ketika anak-anak menghadapi kesulitan, tugas kita adalah mengajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya ketangguhan, anak-anak yang mempunyai daya resiliensi, tahan ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan. Caranya, apa sih Dek yang susah? Nggak apa-apa kita bantu demikian. Oh, tugasnya apa? Ajarkanlah mereka untuk membuat prioritas. Ajarkanlah mereka dari mana sih kira-kira alternatif mereka bisa mencari sumber-sumber data atau pemecahan-pemecahan dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, tugas membantu kita sebagai orang tua tidak dengan mengambil alih tugas anak-anak. Karena apa? Kalau kita karena kasihan sama anak, maka tugas-tugasnya kita kerjakan. Yang terjadi di situ anak-anak tidak akan pernah belajar tentang apa itu ketangguhan, tentang apa itu resiliensi. Mulai sekarang, mari ayah bunda kita sama-sama support anak-anak kita dalam arti support yang positif. Baik ayah bunda Alaska, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Tetapi di balik ketidaksempurnaan kita, marilah kita bersama-sama melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena anak-anak soleh, anak-anak soliha, semua kembali tergantung bagaimana keluarga sebagai penentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.